Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, saya dari kelas 12C. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit dari NATO. Jadi NATO ini adalah NATO singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Kita masuk ke pengertian. Jadi pengertian NATO ini adalah sebuah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Hingga hari ini, NATO menjadi aliansi militer terkuat di dunia dengan beranggotakan 32 negara. Mengapa? Mengapa NATO penting untuk dipelajari? Karena NATO bukan hanya bagian dari sejarah Perang Dingin, melainkan juga masih sangat berpengaruh dari konflik dan keamanan global sampai saat ini. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang berdirinya NATO. Untuk memahami NATO, kita harus melihat sejarah singkatnya. Jadi, setelah Perang Dunia II berakhir, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Yang pertama, blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan demokrasi. Dan yang kedua, blok Timur, yaitu dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Kedua blok ini saling serang dalam segala hal, yaitu militer, ideologi, ekonomi, dan sehingga teknologi. Situasi ini bisa dikenal sebagai Perang Dingin. Negara-negara Eropa bagian barat merasa khawatir atau merasa takut atas serangan atau pengaruh dari Uni Soviet. Pada tanggal 4 April tahun 1949, mereka menandatangani Traktat Washington atas berdirinya NATO. Awalnya NATO terdiri dari 12 negara saja, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Norwegia, Denmark, Selandia, dan Portugal. Hal paling penting dalam perjanjian ini itu adalah pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota menjadi serangan terhadap semua anggota. Inilah yang dikenal sebagai prinsip collective defense atau pertahanan kolektif. Kita masuk ke tujuan dan prinsip.
Tujuan utama NATO itu adalah menjamin keamanan bersama antara anggota. Kedua, membentuk kerjasama politik dan militer. Ketiga, menjaga stabilitas kawasan Atlantik Utara dan Eropa. NATO bukan hanya aliansi militer, tapi juga forum politik tempat negara anggota berdiskusi dan mengambil keputusan bersama mengenai isu keamanan. Prinsipnya itu sangat jelas, yaitu solidaritas. Jika ada satu negara atau satu anggota yang sedang diserang, maka semua negara atau semua anggota akan ikut membantunya. Kita masuk ke perkembangan NATO. Kita masuk ke perkembangan NATO dari masa ke masa. Sejak berdirinya NATO berkembang sangat pesat. Yang tadinya cuma 12 negara, sekarang menjadi 32 negara. Dengan negara yang terbaru itu adalah Finlandia tahun 2023 dan negara Swedia pada tahun 2024. Ekspansi terbesar terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Negara bagian Eropa Timur yang dulunya bagian dari Uni Soviet justru malah ikut bergabung dengan NATO. Hal ini membuat Rusia merasa khawatir dan merasa terancam karena NATO semakin mendekati wilayahnya. Selain memperluas anggota, NATO juga melakukan operasi militer di berbagai wilayah. Misalnya, Kosovo tahun 1991. NATO melakukan interferensi kemanusiaan untuk menghentikan konflik etnis. Kedua, Afghanistan tahun 2001 sampai 2021. Setelah serangan 11 September di Amerika, NATO untuk pertama kalinya menerapkan pasal 5, lalu memimpin operasi militer melawan terorisme. Ketiga, Libya tahun 2011. NATO melakukan serangan di udara yang akhirnya menggulingkan rezim Muammar Gaddafi. Dari sini kita bisa melihat bahwa NATO bukan hanya berfokus di Eropa saja, melainkan ke semua kancah global. Kita masuk ke NATO di era kontemporer. Sekarang mari kita lihat tantangan NATO pada abad ke-21. NATO menghadapi ancaman yang berbeda dari masa Perang Dingin. Yang pertama itu adalah terorisme internasional seperti ISIS dan Al-Qaeda. Kedua, keamanan cyber, karena perang modern tidak hanya terjadi di darat ataupun di udara, tapi juga berada di dunia digital. Ketiga, persaingan geopolitik, terutama dengan Rusia dan Tiongkok. Contoh nyatanya itu adalah konflik Rusia dengan Ukraina sejak tahun 2022. Walaupun Ukraina bukan anggota NATO, tapi anggota NATO memberikan bantuan kepada negara Ukraina dari segi latihan militer, pembekal senjata, konsumsi, dan segala lainnya, agar negara Ukraina bisa bertahan. Dan juga NATO memperkuat pasukannya di Eropa bagian timur untuk mencegahnya perang meluas. Kehadiran Finlandia dan Swedia sebagai anggota baru juga menunjukkan bahwa banyaknya negara merasa lebih aman setelah bergabung dengan NATO, melainkan berdiri sendiri menghadapi ancaman global. Bisa kita simpulkan bahwa NATO lahir pada tahun 1949, respons terhadap ketegangan Perang Dingin. Prinsip utamanya itu
adalah pertahanan kolektif, yaitu solidaritas dalam menghadapi serangan. Saat ini NATO beranggotakan 32 negara dan menjadi aliansi militer terkuat di dunia. Walaupun sudah berusia lebih dari 70 tahun, NATO masih sangat relevan, terutama dalam menghadapi ancaman baru seperti terorisme, perang cyber, dan konflik geopolitik. Ini saja pembahasan saya mengenai NATO. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.